Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Wadini Ainur Rasyid, NIM 7311419152. Nah, di sini saya akan presentasi tentang laporan saya, yaitu pengolahan ikan bandeng yang ada di Kendal. Nah, yang pertama ada proses produksi, yaitu bandeng segar dikeluarkan kotorannya dan dicuci dengan air mengalir. Yang kedua, bandeng bersih direndam dengan bumbu yang sudah di blender, yaitu bawang putih, kunyit, garam beriodium, ketumbar, dan ditambah air. Tiga, ditiriskan bandeng yang sudah direndam tadi, dikeluarkan dari rendaman bumbu. Air bumbu disaring agar bersih dari ampas. Yang keempat, siapkan panci presto dan beri air bumbu yang telah disaring tadi. Tambahkan daun jeruk dan serai. Pasang sarangan dan tambahkan air sampai kira-kira 1 cm di atas sarangannya. Dan bandeng telah ditiriskan tadi siap dimasukkan. Yang kelima, masukkan bandeng ke dalam panci presto dengan terlebih dahulu diberi alas daun pisang. Setiap bandeng ditata rapi dengan diberi sekat daun pisang agar tidak saling lengket. Setelah panci penuh, dimasukkan daun jeruk dan serai yang telah dimemarkan. Tutup panci dan siap dimasak. Yang terakhir, angkat panci presto ke kompor dan masak dengan api cukup, kira-kira 20 menit sampai alat panci presto tersebut berbunyi sebagai tanda proses-proses sedang berlangsung. Setelah itu, api agak dikecilkan dan tunggu kurang lebih 2 jam hingga bandeng presto original siap dikemas dan dipasarkan. Dalam implementasi akuntansi manajemen, di sini saya menggunakan yang pertama analisis biaya volume laba, kedua keputusan investasi, dan yang ketiga laporan arus kas. Oke, selanjutnya analisis biaya volume laba. Nah, ini hasil dari penjumlahan yang ada di makalah. Biaya tetap, ada biaya tenaga kerja dan biaya penyusutan. Biaya variabel ada biaya bahan, biaya listrik, biaya perawatan, biaya kendaraan. Nah, totalnya biaya tetap pada 92 juta dan biaya variabel 90.800. Hasil selanjutnya yaitu titik impas. Nah, untuk titik impasnya sendiri yaitu 120.394.290 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa untuk mencapai titik impas dalam penjualan rupiah, Pusat Oleh-oleh Kendal Bandeng harus mampu menjual hasil produksinya sama dengan 120.394.290 rupiah. Selanjutnya ada margin of safety. Margin of safety-nya yaitu 264.605.710 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety ini memberikan beberapa maksimum volume penjualan yang dirancangkan untuk boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi. Maksimum penurunan yang boleh terjadi sebesar 264 juta sekian. Selanjutnya ada rasio margin kontribusi. Hasilnya yaitu 0,70 atau 70%. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, rasio margin kontribusi sangat penting dalam menentukan kebijakan bisnis, karena menunjukkan bagaimana margin kontribusi akan dipengaruhi oleh total penjualan. Bisnis ini pada tahun 2020 memiliki rasio margin kontribusi sebesar 70%. Lanjut ke implementasi akuntansi manajemen selanjutnya, yaitu saran investasi. Saran yang diberikan yaitu pertama, menambah alat pengolahan guna kelangsungan usaha jangka panjang. Yang kedua, perbaikan pelayanan perizinan bagi dunia usaha
dengan penetapan standar biaya administrasi perizinan yang jelas dan dengan memperpendek waktu pelayanan perizinan tersebut dengan pelayanan satuan. Perbaikan dalam bidang kontribusi produk agar cepat sampai ke distributor. Yang ketiga, memperbaiki kondisi suplai bahan baku, dalam hal ini yaitu ikan bandeng. Produksi melalui program peningkatan akses kepada sumber daya produktif seperti penentuan klaster-klaster industri yang saling berhubungan. Yang keempat, membuat program pemasaran agar produk dapat memperluas wilayah penjualannya, serta pengembangan pusat informasi bisnis. Dan yang kelima, program pengembangan sistem kemitraan usaha untuk meningkatkan produktivitas efisiensi kerja. Selanjutnya ada laporan arus kas. Pusat Oleh-oleh Kendal hanya menyusun biaya volume laba dan membuat laporan keuangan usaha yang selama ini dijalankannya. Nah, dalam proses pembuatan laporan keuangan, kendala-kendala diantaranya kurangnya sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan, serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih dimaksimalkan pada kegiatan operasi usaha dan semua transaksi dilakukan menggunakan kas di tangan. Jadi laporan arus kasnya belum ada. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil di atas, pengambilan keputusan Ibu Diah Permatasari selaku pemilik UMKM Oleh-oleh Kendal sangat bagus. Namun dalam hal pencatatan keuangan masih perlu ditingkatkan lagi karena hal tersebut untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan dan mengetahui besaran berapa dari keduanya. Mendokumentasikan arus kas perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan di masa mendatang, serta untuk mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan oleh Ibu Diah. Pada bagian laporan arus kas harus ditingkatkan lagi, karena hal ini berfungsi untuk sebagai laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar pada satu periode. Arus kas bisa membantu Ibu Diah mengontrol kondisi keuangan secara rutin, juga mengetahui secara pasti sumber pemasukan dan pengeluaran dari usahanya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.